Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Mengesti dan para jamaah kajian ekonomi digital Jumat pagi yang dimuliakan oleh Allah. Ada Prof. Wing, Ustaz Awaludin dari Ngawi, ada kawan-kawan banyak ini, ada yang dari KPM UI, saya lihat juga sebagian peserta Rakornas ISMI. Saya sedang berada di Bandung dalam pembukaan Rakornas ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi bagian dari tujuan kita melakukan kajian ekonomi digital, yaitu kita update informasi, kita mengikuti tentang perkembangan digital yang pada akhirnya perkembangan dunia digital itu menjadi bagian dari bagian dari pergerakan ekonomi. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebenarnya lanjutan dari tema kemarin. Tema kemarin kita bicara tentang neobank. Dan pada saat membahas neobank itu saya memberikan komentar tentang ini pintu masuk kepada metaverse. Gateway, gerbang masuk kepada metaverse. Jadi metaverse itu apa? Nah, jadi kalau saya review sedikit tentang bank, itu kan perkembangan bank itu mulai dari bank yang kita kenal yang ada gedung-gedungnya itu mengalami revolusi di Pakto 88. Lalu bermuncullah bank dan fungsi bank itu kemudian bisa kita simpelkan itu tempat orang kaya mengumpulkan modal, yaitu uang dari rakyat, uang dari masyarakat dikumpulkan di situ, lalu kemudian dulunya dia mencari modal itu kan dengan minjam ke bank yang ada. Nah sekarang dia bikin bank, lalu uang masyarakat dikumpulkan di situ, dan kemudian uang yang terkumpul di situ itu banyak nganggurnya, lalu diputar, lalu bermunculanlah banyak bank, sehingga konglomerat itu pada umumnya punya bank, mengumpulkan dana masyarakat untuk bisnisnya. Lalu kemudian disalahgunakan sehingga kemudian terjadi krisis 98, lalu kemudian disalahgunakan lagi karena kemudian ada likuidasi, tapi kemudian dikasih namanya BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebelum likuidasi, tapi uangnya bablas. Jadi masuk ke bank lalu dilarikan sama mereka ke luar negeri, ke Singapura, ke Cina. Lalu kemudian bank-bank itu kan kemudian tinggal simpel beberapa bank yang besar-besar itu. Nah, lalu kemudian revolusi bank itu berubah ketika muncul digital, ya, ekonomi digital, web. Awalnya cuma web aja, nah, jadi orang bisa berjualan di web. Tapi ada masalah untuk mengintegrasikan bank dengan mengintegrasikan bank dengan website, di mana terjadi transaksi-transaksi di website. Itu muncul fenomena payment gateway. Jadi payment gateway seperti PayPal dan lain-lain itu adalah penghubung antara bank dengan web. Sehingga kemudian ketika orang transaksi itu nggak usah keluar dari rumah, tapi langsung bisa dilakukan transaksi itu di dalam laptop atau di dalam PC kalau zaman dulu ya, belum ada handphone. Nah, itu namanya payment gateway, jadi itu PayPal. Jadi kemudian di dalam web itu muncul kita bisa membayar dengan menggunakan kartu kredit, atau kita bisa klik sesuatu lalu klik itu tagihannya langsung masuk kepada bank dan kita tinggal melakukan approval di dalam bank. Nah, lalu kemudian bisnis ini menjadi besar, itu payment gateway, banyak penyedia payment gateway. Jadi transaksi-transaksi online itu ternyata memberikan keuntungan cas aplikasi terhadap transaksi itu. Lalu bermuncullah banyak payment gateway. Nah, hal ini dilihat sebagai peluang ya oleh bank. Maka bank konvensional itu membuat lini bisnisnya dengan namanya bank digital. Nah, jadi kemudian dia membuat lini digital. Nah,
Lalu kemudian bank ikut berevolusi. Jadi kemudian ada namanya fintech, financial technology. Nah, financial technology itu ternyata kemudian bisa digunakan bukan hanya oleh bank, tapi perusahaan yang bukan bank itu bisa menerapkan fintech. Lalu muncullah kemudian bank-bank digital yang backernya itu bukan bank, tapi kecil-kecil tidak ada masalah. Nah, dan mereka diwajibkan bekerja sama dengan bank, kan gitu. Lalu muncullah lini bisnis bank yang fokusnya kepada bank digital dengan fintech seperti Bank Jenius. Nah, perkembangan ekonomi digital pesat luar biasa. Jadi apa itu namanya, transaksi elektronik, transaksi di dunia digital itu ternyata besar sekali, melebihi besarnya transaksi-transaksi di dunia nyata. Bahkan transaksi di dunia nyata itu transaksinya pembayarannya lewat dunia maya. Nah, itu yang terjadi. Nah, lalu kemudian kita tahu fenomena ekonomi digital itu memunculkan raksasa-raksasa digital kan, yang menguasai dunia seperti Google, seperti Facebook, seperti Amazon, seperti Alibaba. Dan mereka-mereka lah orang-orang yang sekarang terkaya di dunia, seperti Elon Musk. Nah, sekarang itu bergeser loh, orang terkaya di dunia bukan Jeff Bezos lagi, tapi Elon Musk. 3.000 triliun. 3.000 triliun. Kalau Jeff Bezos kan cuma 2.000 triliun. Elon itu 3.000 itu dolarnya ya. Jadi kalau rupiahnya 4.000-an. 4.000 triliun. Jadi jauh sekali jaraknya dengan Jeff Bezos. Nah, ini orang-orang yang berasal dari teknologi digital. Nah, ini sekarang kemudian muncul bank yang kemarin kita bahas namanya neobank. Mereka yang raksasa-raksasa teknologi itu memiliki ekosistem miliaran orang seperti Facebook dan WhatsApp. WhatsApp itu punyanya Facebook. Facebook sendiri dimiliki orang pengguna Facebook 3 miliar orang, termasuk kemudian WhatsApp itu juga miliar orang. Dan mereka melakukan transaksi-transaksi di dalam ekosistem itu. Kemarin kalau kita melakukan transaksi kan mereka menggunakan bank. Nah, sekarang yang namanya neobank itu, yang namanya Facebook itu mendirikan bank di dunia maya. Nggak perlu punya kantor di dunia nyata. Nah, gitu. Nah, ini yang kemudian saya komentari, nah ini masuk kepada metaverse. Jadi bank di dunia maya, dia hanya satu dan tidak punya cabang di mana-mana. Kenapa? Dunia maya nggak ada cabangnya, dunia maya itu nyatu. Nah, ini sudah mencerminkan metaverse. Lalu berkembanglah kemudian neobank, ada Google punya, Facebook punya, Amazon punya. Bank Jago itu punyanya itu Gojek. Gojek itu GoPay-nya kemudian membeli Bank Artos, lalu berubah menjadi neobank yang namanya Bank Jago. Bank Jago nggak ada cabangnya, Bapak cari di Surabaya nggak ono, Bandung nggak ada. Nah, adanya di kantor pusat itu ya cuma admin. Tapi besarnya udah sama dengan Bank Mandiri, bahkan bisa melampaui Bank Mandiri. Nah, ini namanya Bank neobank. Dia itu ekosistem di dunia maya, lalu kemudian menyediakan bank di dunia maya sana. Nah, gitu. Itu perkembangan dari bank digital. Nah, dia nggak memerlukan cabang, dia efisien sekali. Kenapa? Nggak perlu toko, nggak perlu cabang, nggak perlu teller, nggak perlu orang-orang yang melayani kok. Nah, itu metaverse di sisi bank. Nah, sekarang kita bicara tentang metaverse. Metaverse itu sebenarnya apa? Nah, Bapak Ibu, ini saya bilang ya, Bapak Ibu boleh ikuti semua. Metaverse ini akan hadir di depan kita mau tidak mau, sadar tidak sadar. Para pelaku itu sekarang sudah menyiapkan suka tidak suka, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, tiba-tiba kita akan berada di dalamnya seperti kita berada di Zoom. Nah, iya kan? Kan kita sudah berada di medsos. Kita punya Facebook, kita punya Twitter, iya kan? Mau nggak mau kita punya WhatsApp. Nah, mau nggak mau, sadar nggak sadar kita udah ada berada di dalamnya. Kita nggak pernah sadar bahwa yang namanya internet itu tiba-tiba melahirkan dunia maya, medsos. Yang medsos itu, apa yang terjadi di dunia medsos itu ya berpengaruh benar terhadap di dunia nyata. Coba saja kalau nggak percaya, silahkan buat akun, curi akunnya Pak Mangesti, pakai fotonya Pak Mangesti, buat WA.
lalu kemudian sampean masuk ke grup-grup, lalu sampean pisu-pisu orang itu, Pak Mangesti didatangin orang, ya kan? Pak Mangesti didatangin orang, dipukuli itu gara-gara kemudian ada orang menggunakan nama Pak Mangesti, apakah itu akun Facebook, apakah itu akun WA, lalu kemudian dia masuk ke medsos, ke grup-grup, lalu kemudian dia komentar yang aneh-aneh, yang kemudian membuat orang sakit hati, atau bahkan mungkin orang sak kampung sakit hati, atau orang sak organisasi ormas apa gitu sakit hati gitu ya. Lalu didatang dia ke rumahnya Pak Mangesti, padahal Pak Mangesti nggak ngerti apa-apa. Itu medsos, itu bisa terjadi seperti itu. Politik juga bisa terjadi di medsos, terjadi pembelahan di dunia maya, itu representasi dari dunia nyata. Nah, jadi itu yang saya sebut sebagai dunia yang sekarang. Dunia baru kita, medsos itu, sadar atau nggak sadar, suka nggak suka, kita sudah berada di dalamnya. Di medsos ini kita ketinggalan sekali. Karena dunia maya ini kan tidak ada yang kita miliki oleh umat Islam atau bangsa Indonesia. Ya, Facebook Amerika, Google Amerika, seluruh data terpusat di sana. Amazon namanya Google. Amazon punya Amerika, sekarang Tesla punyanya Elon Musk Amerika, Alibaba punyanya Cina, blok komunis, WeChat, GDID punyanya Tencent, Mahuateng, ya, Cina. Mereka inilah yang menguasai dunia maya, ekonomi dunia maya. Kita bisa bilang dunia maya itu nggak ada faktanya, nggak ada asetnya. Tapi faktanya orang-orang kaya di dunia, orang-orang kaya itu berasal dari situ. Kita masih gagap untuk investasi di situ, kita masih bingung untuk investasi di situ. Ini investasi duitku masuk nanti kalau kemudian kita membuat perusahaan yang bergerak di dunia maya. Itu yang menyebabkan kita mundur. Kenapa? Bukan salahnya orang-orang itu, literasi digital kita itu lemah. Literasi digital kita lemah sehingga kemudian ketika kita mau investasikan sesuatu untuk membuat perusahaan itu bergerak di dunia maya, itu nggak ada yang cukup untuk bisa memadai sehingga kemudian kita bisa membuat sebuah perusahaan medsos atau perusahaan yang bisa bertanding gitu. Kenapa? Karena literasi digital kita, terutama para investor, itu masih belum nyampe pikirannya untuk memahami model bisnis dunia digital gitu. Nah, ini tidak boleh terulang. Di depan kita sekarang itu ada metaverse. Dalam satu dekade, 10 tahun ke depan, itu kita semua akan masuk ke metaverse itu, mau tidak mau, suka tidak suka. Facebook itu sudah memulai merubah nama perusahaannya dari Facebook menjadi Meta. Dan dia sudah mengumumkan mendirikan dan menyiapkan sebuah metaverse. Metaverse itu apa? Metaverse itu sebenarnya kepanjangan dari Meta and Universe. Universe itu alam semesta, ya kan? Kita paham ya. Nah, Meta itu adalah kalau orang-orang IT pasti langsung pikirannya langsung lari kepada MetaTech. Nah, oke, tidak apa-apa. MetaTech juga memberikan gambaran tentang Meta. MetaTech itu misalnya begini loh, ada gambar gitu ya. Gambar itu kita nggak tahu, ini gambar ini nggak ada penjelasannya. Kalau gambar di belakang saya itu kan ada penjelasannya. Oh, itu gambarnya Agus Maksum. Kemudian di situ ada acara workshop. Workshopnya itu di Pasar Rakyat, Surabaya Melihat Pelopor. Itu ada. Tapi kalau sebuah gambar dipoto jebret gitu, nggak ada penjelasannya, maka kita mencari penjelasannya itu di metanya dia itu, meta tag-nya atau meta description-nya gitu ada. Kita cari dia, kalau orang IT tahu. Nah, lalu kemudian dia akan tahu, oh, foto ini diambil dari kamera apa, tanggal berapa, di mana, siapa yang mengambil, dan beberapa penjelasan yang menjelaskan tentang sesuatu yang tidak terjelaskan. Jadi meta itu bisa kita anggap sebagai beyond atau lebih dari sekedar gambar yang kamu lihat. Di situ ada penjelasannya. Yang penjelasannya itu ya udah dia mendeskripsikan sesuatu itu namanya meta. Nah, metaverse itu adalah meta universe, beyond universe.
Jadi yang digambarkan dengan meta universe atau metaverse itu adalah dunia ini, yang dunia kita tempati ini dia anggap kurang beyond, kurang lebih dari. Nah, lalu kemudian dia membuat dunia di dunia maya. Nah, dunia di dunia maya itu tidak sekedar suara dan gambar yang seperti sekarang ini yang kita sebut dengan 2D. Dia itu 3D. Makanya kemudian bisa disebut sebagai virtual reality. Jadi gambarannya begini. Di metaverse itu dia membuat bumi tiruan. Bumi tiruan itu mencerminkan apa yang ada di sini. Jadi misalnya bumi tiruan itu di Amerika sana ada namanya New York. Ya, dia bikin kota New York. Di New York itu ada Times Square. Nah, di Times Square itu kemudian bisa dibeli sertifikatnya. Nah, gitu. Kenapa? Nah, karena ini di dunia tiruan, jadi pemilik Times Square yang ada yang di sini kalau nggak cepat-cepat beli lahannya di Times Square yang ada di metaverse itu ya akan dibeli orang. Persis seperti fenomena domain. Dulu kan kalau kita misalnya domain.com itu loh. Nah, itu kan sempat terjadi perselisihan antara orang terkaya di dunia sebelum ini siapa yang orang Meksiko itu namanya dibeli orang. Jadi saya lupa ya siapa. Kalau ada yang ingat, tolong diingatkan itu. Orang Meksiko terkaya di dunia setelah Bill Gates ya. Lalu namanya itu diambil orang gitu, nama dia. Katakanlah gampangannya gini, billgates.com gitu atau jeffbezos.com. Nah, ketika orang ini mau membeli namanya di .com, loh sudah dibeli orang. Dia nggak bisa protes kan gitu. Dulu ngapain kamu nggak beli kan gitu. Nah, sehingga kemudian orang ini ya membeli domainnya nggak bisa lagi mendaftar ke registran. Tapi dia harus membeli pada orang itu. Nah, orang itu menjualnya dengan mahal. Bisa menjual domain premium yang seperti itu harganya bisa miliar gitu. Nah, ini sama. Jadi sekarang itu ada perusahaan-perusahaan berlomba-lomba membuat dunia semesta baru di dunia maya yang reality, 3D reality. Jadi bumi tiruan tapi di dunia maya. Nah, jadi ya sudah ketika dia membuat bumi tiruan, semua apa yang ada di bumi itu dibangun di sana. Nah, jadi kemudian kita pun juga bisa masuk ke sana dan segera ngeklaim. Misalnya itu Bundaran HI, lokasi-lokasi yang ada di Bundaran HI atau di Strategis Jalan Tamrin itu segera kita beli aja, masih murah. Nah, nanti begitu kita 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita semua akan pergi ke sana. Tempat-tempat itu akan menjadi strategis. Kenapa? Karena kita akan pergi ke sana dengan 3D, yaitu modelnya itu virtual reality. Jadi gini, kita itu akan pakai kacamata, yang kacamata itu kemudian begitu kita masuk, maka kemudian kita akan berada di situ, di dunia itu. Nah, lalu kemudian kita juga bertemu dengan orang yang di dunia lain, entah dia nama posisinya, juga bertemu di situ, persis seperti kita berada di Facebook. Tapi ini bukan akun dengan akun kan. Facebook itu kan kita juga nggak tahu orang ini di Indonesia, di Amerika, di mana kita bisa bertemu. Nah, ini bertemunya itu di 3D, di virtual reality. Jadi kalau saya menggunakan ini dan kemudian saya membuat akun saya membuat ya Agus Maksum, persis seperti ini, gambarannya seperti saya, orang akan langsung tahu. Tapi saya bisa kemudian membuat Bruri Pesolimo, Bruri Marantika gitu. Nah, lalu kemudian saya akan bernyanyi dengan suaranya Bruri Marantika. Jadi lalu saya terkenal di dunia maya itu sebagai Bruri Marantika. Nah, orang-orang akan membayar saya karena apa? Karena saya menyanyi dan mengenal saya sebagai Bruri Marantika. Jadi saya akan bisa menjadi orang lain di dunia maya itu sebagai penyanyi. Tapi orang bisa juga saya sebagai saya masuk di situ. Persis seperti di Facebook kan. Saya bisa pakai akun saya, lalu kemudian saya melakukan sesuatu atas nama saya. Tapi bisa juga saya membuat akun yang lain yang kemudian terkenal sekali dengan akun yang tidak diketahui itu, tapi followernya bisa banyak, bisa membuat sesuatu di dunia maya. Nah, di metaverse begitu, tapi itu lebih 3D, lebih nyata. Ya, jadi kita nanti akan masuk kepada sebuah dunia baru yang diciptakan oleh para raksasa-raksasa digital yang masuk ke situ. Nah, Facebook sudah masuk ke situ, dia akan membangun metaverse di sana. Kemudian Really juga sudah masuk dan dia yang sekarang mengkloning bumi di dunia maya. Nah, sekarang orang berebut untuk membeli lahan-lahan di sana. Lahannya New York. Jadi kota New York yang ada di metaverse itu dibeli.
sak kota. Nah, kita juga bisa membeli di mana terserah. Kenapa? Karena nanti kita akan masuk ke situ, kemudian kita ini ketika masuk ke situ butuh baju, butuh peci, butuh apa, kita belinya di sana. Kenapa? Karena kalau masuk ke sana, seret gitu kan, kemudian tampil orang. Nah, orang ini kan kemudian masih mudo, masih telanjang, ya kan? Nah, lalu kemudian kita akan berpakaian. Pakaian kita apa ini? Mau pakai baju putih, bajunya. Ya seperti di dunia nyata gini kan. Kemudian kita untuk tampil di sana itu kita punya baju, punya topi, punya kacamata, atau punya tampilan-tampilan tertentu. Nah, baju tampilan-tampilan tertentu itu kita beli di dunia maya sana, ada yang menyediakan. Jadi ada mungkin anak arsitek yang kemudian arsiteknya itu adalah mendesain baju-baju di dunia maya. Nah, lalu kemudian baju di dunia maya itu kita beli di sana gitu, dan kemudian kita pakai. Maka tampilan kita di dunia maya sana itu akan menggunakan baju yang itu, menggunakan topi yang itu, menggunakan apa gitu. Dan kemudian di situ kita akan bertemu dengan orang yang entah di dunia lain, di Amerika, kita bertemu benar-benar berhadapan-hadapan gitu. Lalu kemudian kita janjian, yuk kita ngopi di New York, atau ngopi di Starbucks, atau ngopi di mana. Dan di dunia situ ada beneran. Lalu kita bisa beli beneran. Jadi kebutuhan di metaverse itu nanti akan benar-benar. Nah, seluruh payment pembayarannya itu menggunakan kripto gitu di metaverse itu. Kenapa? Karena itu dunia lain yang menyatu, yang mata uangnya itu sama. Jadi nggak perlu convert dolar ke rupiah, rupiah ke dolar ke yen. Udah pakai uang yang disepakati di situ, gitu. Nah, jadi saya misalnya bisa menjadi penyanyi. Nah, suara saya nggak enak. Saya kemudian mengcopy seluruh brewery. Lalu kemudian saya bisa membuat seperti bernyanyi, tapi suaranya brewery. Peso 5. Orang senang kan di dunia itu, dan lalu orang itu bisa membayar saya ya. Mas, Mbak nyanyi gitu. Kemudian dia nanti bayar. Uangnya kripto. Atau kemudian ya ada orang yang kemudian apa ya, membuat profesi tertentu di sana gitu. Nah, dan kemudian jadi di situ akan tercipta sebuah itulah, bukan lagi medsos, tapi itu disebut sebagai metaverse. Semesta beyond semesta. Semesta baru yang lebih dari semesta yang ada di sini. Nah, gitu. Nah, itu yang saya sebut mau nggak mau, suka nggak suka, sadar tidak sadar, nanti tiba-tiba akan di sana. Anak kita itu akan di sana kalau kita nggak mau. Dan terpaksa nanti yang terjadi di metaverse itu, ya, orang tua ini anaknya main game terus. Belajarnya kapan? Nah, terpaksa orang tua itu ngikut. Jadi kemudian dia masuk ke metaverse, nyari anaknya di metaverse itu. Lalu ketemu, nah, ayo main game sama bapak. Oh, bapak ada di sini ya. Oke, sebelum main game, kamu punya PR apa enggak? Punya. Ayo kita selesaikan dulu. Nah, gitu. Jadi kita bisa menemui anak kita di metaverse untuk kemudian kita ajak, ingatkan supaya PR-nya diselesaikan. Aku gak iso, Pak. Ya, ayo kita ajari. Nah, jadi kita kemudian bertemu dulu dengan anak kita. Nah, anak kita waktu itu ada di New York misalnya. Ya, kita masih masuk ke New York. Lo bapak juga ada di sini, iya, nyariin kamu, nyariin anaknya itu di situ. Sebab kalau ketemu di kamar dia pakai kacamata VR atau virtual reality gitu, kupingnya pakai kayak gini, ya kan? Kita panggil-panggil nggak dengar lagi, udah nggak lihat kita. Nah, jadi supaya kemudian kita bisa menyapa anak kita itu, terpaksa kita juga harus pakai VR. Lalu kemudian kita masuk, lalu kita cari. Nah, lalu ketemulah dia di sana, ya. Nah, sehingga kemudian ya kita bisa berkomunikasi dengan anak kita itu untuk berada di metaverse itu, berkomunikasi bukan hanya soal PR, berkomunikasi dengan dia untuk membimbing itu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gini, saya akan tampilkan beberapa gambaran tentang dunia metaverse itu seperti apa. Ini ada 2 video dan saya potongkan sebentar saja supaya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana metaverse itu dan makhluk apa yang ada di sana. Oke. Menyesuaikan behaviornya orang terhadap teknologi itu. Yuk kita bersuara. Halo Niko, apa kabar? Hai, baik sekali. Oke, Viro, apa kabar Viro?
Halo, kabar Piro baik? Beneran baik. Baik. Oke, kamu nggak pernah sakit ya kayaknya ya? Happy terus ya? Bener? Oh, enggak dong. Nggak pernah sama sekali beneran. Sehat Pilek selalu. gitu kayak batuk apa gitu. Batuk-batuk pilek, iya. Apa tuh? Karena hujan-hujanan atau ngapain? Karena hujan-hujanan. Atau enggak karena begadang. Oh, kamu begadang? Tuh kalau begadang ngapain sih? Main game. Oke, terus kalau game kamu sukanya game apa? Kalau Piro sih sukanya semua game. Banyak banget game yang suka Piro mainin, kayak dari mulai FPS atau RPG atau simulation game. Yang paling suka banget game apa? Kalau yang paling suka banget sih pokoknya game-game yang tentang story-story gitu. Kenapa suka ke yang kayak gitu? Kan orang ada yang suka kayak apa perang-perangan, balap-balapan, atau kalau nggak berantem-beranteman. Kamu suka yang kayak gitu kenapa? Karena Piro sendiri kan senang banget bercerita. Jadi makanya Piro senang juga game-game yang ada ceritanya gitu. Oke. Piro tadi pagi makan apa kamu? Makan telur sama nasi. Telur sama nasi. Itu pasti dibikinin orang ya? Atau kamu bikin Piro sendiri? masak sendiri. Bisa? Serius? Bisa dong. Piro kalau masak tuh enak banget. Bikinin dong kita di sini kok apa? Selain telur, terus nasi, terus apa kamu yang bisa bikin? Mie instan. Sebagai atasan saya merasa agak ini ya tidak memikirkan well-beingnya dari staff ya kan. Staff saya cuma bisa makan nasi sama telur, agak sedih sih sebenarnya. Mungkin kesejahteraannya harus mohon maaf ditingkatkan. ya, kesejahteraan virtual nih harus kita tingkatkan. Maaf ya Piro. Piro, kamu mahasiswi ya? Iya, Piro mahasiswi psikologi. Terus kamu pilih jurusan psikologi kenapa? Nah, sebenarnya nih ya, kalau bisa diceritain tentang latar belakang Piro itu kan seorang pria. Terus Piro tuh peri yang sangat menyukai manusia. Jadi makanya ketika peri ya, bukan pria. Oh, peri maksudnya. Ya, jadi waktu pas Piro masuk ke dunia bumi, Piro tuh pengen mempelajari tentang manusia. Makanya Piro masuk ke jurusan psikologi karena Piro pengen mempelajari tentang manusia. Jadi udah tahu dong manusia itu kayak apa ya? Sejauh ini baru menemukan bahwa manusia itu makhluk yang menarik. Lucu, Piro, Niko, aku ngobrol sama Piro dulu ya. Ngomong. Piro, kamu udah punya pacar belum sih? Pacar punya dong. Serius? Piro sopan. Cakep nggak? Pacar Piro banyak. Kok pacar banyak sih? Gimana itu Niko? Makanya dia cuma makan nasi sama telur aja. Duitnya habis. Enggak, bukan. Maksudnya Piro itu pacarnya banyak karena Piro menganggap fans Piro adalah pacar Piro juga. Apa? Pirosovers. Oh, punya banyak pacar, berapa ratus pacar berarti tuh? Pirosovers. Sejauh ini sih ada 940 orang. Waduh. Jangan ditiru ya teman-teman. Mohon maaf. Ini memang hanya untuk peri aja, jangan manusia jangan. Hanya untuk peri ya. Hanya untuk peri. Oke. Yang kalau manusia bingung cara bagi waktunya. Iya, betul. Satu aja nggak habis. Ini 940. Gila, Piro kamu banyak banget fansnya sih. Itu kayak aku jadi kayak ada di film apa gitu. Kayak film-film Hollywood tuh udah mulai yang kayak gitu-gitu kan ya. Munculin orang meeting hologram. Yes. Bukan hologram. Piro bukan hologram. Bukan. Piro beneran. Peri beneran. Makanya dia bisa being in a lot of places at once. Gitu. Bareng-bareng sama dia. Piro, kamu kan tadi sukaannya main game, terus mahasiswi, psikologi, terus kalau anak-anak muda di kota besar kan pergi ke mall gitu. Kalau kamu sukaannya apa? Shopping juga nggak? Atau masa di kamar doang sih? Piro sukanya tidur.
Sukanya tidur. Dia sukanya tidur karena dia memang peri tidur. Oh, peri tidur. Oke. Namanya sendiri kan memang bantal sebenarnya. Pillow. Oh, pillow. Tapi pakai R. Iya, karena dia aksennya Jepang. I see. Orang Jepang nggak bisa bilang L. Nggak bisa ya? ngomong L. Oh, I see. Oke. Kapan-kapan si Piro ini harus pakai kebaya dong ya, supaya agak jadi Indonesia gitu. Iya. Pas hari Kartini misalnya. Bisa. Boleh tuh, Pak. Dia bisa pakai a lot of clothes at once juga. Jadi, tapi dia itu sukanya warna orange benernya Piro ya? Ya. Piro suka warna orange dan yang pastel-pastel gitu. Pastel. Jadi sekamar-kamar tuh orange gitu kamu? Iya. Ya. Piro, kamu mau nyapa yang lagi nonton kita nih, mau ngobrol nggak? Kamu ngobrol sedikit? Ya boleh. Halo semuanya di pada nonton. Perkenalkan, aku Piro Sofi, virtual talent pertama dari Omnivian. Kalau misalnya kalian pengen nonton konten-konten Piro, jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Piro ya. Kita bisa main bareng-bareng di sana. Oke. Main bareng-bareng tuh main game atau main apa? Main game bareng. Oke. Sekarang Piro, kamu lagi sibuk nggak? Lagi sibuk apa enggak? Atau kamu mau ngapain gitu misalnya? Enggak sih, hari ini nggak mau ngapain. Palingnya nanti malam kita bahas. Nggak ada itu kuliah offline udah mulai masuk. Kelas belum. Online hari ini lagi nggak ada ya? Ya, lagi jadwal kelas. Oke, kalau kayak gitu, Piro, thank you ya, udah main-main ke sini. Makasih, Kak. Dadah. Itu gambar, sampean pasti bingung, Anda pasti bingung, ya kan? Itu virtual reality itu bisa keluar orangnya dari dunia maya, dunia metaverse ke dunia nyata. Itu nanti bukan metaverse lagi namanya, tapi augmented reality. Jadi orang di metaverse itu bisa keluar dan bisa hadir di depan kita lalu ngobrol-ngobrol kayak gitu loh. Nah, itu kan bingung kita. Itu jawab siapa, ngobrol sama siapa, kan gitu. Nah, itu nanti meeting itu bisa begitu. Jadi meetingnya itu kalau tadi yang dua itu yang cowok Niko sama cewek Teh Hindi orang nyata, lalu dia berhadapan dengan Piro itu yang orang di dunia metaverse. Itu bisa hadir di dunia nyata. Tapi kemudian kita bisa hadir di dunia nyata, 5 orang itu semuanya orang metaverse, duduk di meja meeting. Jadi meeting bukan hanya Zoom yang kayak begini, tapi kemudian kita hadir di suatu tempat, lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol seperti kita ngobrol-ngobrol, tapi yang hadir itu karakter-karakter kita di dunia metaverse, kan gitu. Ya. Lalu kemudian dia tadi bilang kan itu pakai pakaian peri. Lalu kemudian kalau didandani pakaian kebaya bisa. Nah, nanti ada yang jualan pakaian kebaya di sana. Jadi kesempatan untuk orang Indonesia yang punya desain-desain untuk kebaya jualan di sana supaya kemudian makhluk-makhluk metaverse itu bisa berpakaian kebaya, berpakaian peci, keko dan lain sebagainya. Nah, itu bisnis kan di sana nanti. Itu baru itu properti yang dibutuhkan. Ya. Jadi tadi kita udah kebayang tuh di metaverse itu bisa kita klaim seperti domain itu New York kah, Jakarta kah, di Jakarta itu kemudian kita bisa klaim Tamrin kah. Nah, itu kita invest dulu sekarang. Tapi kalau orangnya kita literasi digitalnya itu masih payah, tanya, ngapain saya beli di situ? Apa yang saya beli? Nah, ini orang ketinggalan zaman. Dan kemudian nanti kita jadi semua seperti sekarang ini. Dunia dikuasai oleh orang-orang yang sudah tidak berpikir dengan begitu. Dia masuk ke situ, ya kan gitu. Lalu kemudian dia menguasai domain-domain, dia menguasai Facebook, dia menguasai ini. Lalu kita masih bertanya, apa kita bisa berinvestasi di dunia maya? Lah ini yang repot ini nanti kalau begitu. Nah, oleh karena itu, supaya literasi digital kita tentang metaverse yang 1 dekade ke depan itu kita akan masuk ke sana, bahkan lebih cepat ya. Jadi 1 dekade itu lambat, paling lambat. Karena sekarang itu sudah dimulai. Paling 5 tahun itu sudah dimulai. Jadi nanti kalau Anda punya anak ya yang sekarang generasinya di bawah saya ini, yang mungkin usia 30 tahun, nyari anaknya jangan dicari lagi di rumah atau di mana. Dia ada di New York, ada di Jepang, ada di Tokyo. Kalaupun sampai Anda ketemu dengan fisiknya di rumah, gak bisa dijak ngobrol. Orang dia itu ada di dunia metaverse kok. Jadi kalau sampean kemudian copot kacamatanya, copot ininya, kemudian Anda gegeran itu sama anak itu. Pak,
saya lagi main game, saya lagi kerja, saya lagi nyanyi, saya lagi apa gitu, bisa gegeran. Jadi terpaksa kita harus juga pakai VR, virtual reality, kita berangkon masuk ke sana, kemudian kita ngobrol. Kita tungguin anak saya lagi ngapa. Oh ya sudah. Nah, oke. Kemudian selesai dia, kemudian kita temuin, nah sini. Bapak di sini ya? Iya. Ayo ngobrol yuk, ngopi-ngopi di situ. Gimana, nak? Kamu nak PR-nya? Oh iya PR Pak. Itu belum saya kerjakan. Ayo dikerjakan yuk. Nah, susah nggak? Iya ini susah. Ya udah, ayo kita kerjakan. Nah, ngerjain PR atau ngobrol sama anak di Metaverse. Nah, sekarang saya mau tunjukkan lagi yang itu tadi. Saya menunjukkan augmented reality. Orang yang ada di dunia Metaverse itu bisa muncul di dunia nyata. Gitu. Jadi omni channel. Nah, sekarang saya tunjukkan sebuah video yang kita benar-benar menjelaskan tentang Metaverse gambarannya ya. Sekarang nah ini ada 6 menit ya. 6 menit yang menggambarkan tentang Metaverse. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Jadi seminggu yang lalu Facebook lewat acara virtual mereka yang dinamakan Connect 2021 mengumumkan pergantian nama parent company mereka menjadi Meta. Hal ini lumayan jadi cukup banyak perbincangan ya di internet. Dan selain itu, tujuan Facebook mengganti namanya juga cukup menjadi bahan perbincangan, yaitu tentang konsep Metaverse yang ingin mereka buat. Jadi apa sih itu Metaverse? Nah, pada video ini gue akan bahas mengenai hal tersebut. Metaverse bisa dibilang merupakan konvergensi antara dunia nyata dan dunia virtual. Bisa dibilang seperti sebuah virtual space di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan avatar. Contohnya seperti melakukan sebuah video meeting, namun kita tidak hanya bertatap muka melalui video saja, tetapi kita bisa melakukan keseluruhan meeting tersebut secara virtual dan berinteraksi langsung dengan lawan bicara yang tentunya melalui sebuah avatar. Nah, tetapi Metaverse lebih dari sekedar virtual space saja. Nantinya Metaverse ini akan seperti perwujudan dari internet itu sendiri, di mana kita tidak hanya sekedar melihatnya saja, tapi kita bisa menjadi bagian dari dunia tersebut. Misalnya seperti menonton konser virtual yang diadakan oleh game Fortnite, dibandingkan kita hanya sekedar menonton video, di situ kita bisa berinteraksi langsung dengan pemain lainnya dan bergerak sesuka hati melalui karakter yang kita mainkan. Atau misalnya jika sekarang kita hanya berinteraksi melalui chatting atau video call, dengan Metaverse ini kita bisa hangout dengan teman kita menggunakan avatar lalu mengajak mereka ke rumah atau apartemen yang kita miliki di dalam dunia virtual tersebut. Dan hal seperti ini sudah bisa kita lihat pada video game seperti GTA Online dan Animal Crossing. Tetapi Metaverse bukan hanya membawa apa saja yang ada di dunia nyata ke dunia digital, tetapi juga bisa sebaliknya dengan menggunakan teknologi augmented reality. Walaupun sebelumnya gue banyak mencontohkan Metaverse ini menggunakan referensi video game, tetapi sebenarnya Metaverse ini bukan sekedar video game saja. Kita ambil contoh kali ini dari sebuah film berjudul Ready Player One, di mana dengan menggunakan alat seperti virtual reality, orang-orang bisa berinteraksi di dalam sebuah dunia virtual, yang mana segala hal yang berbau digital seperti video game, internet, musik, pop culture, semua menyatu di dalam dunia tersebut sehingga seperti membentuk dunia baru di luar dunia nyata. Ya bisa dikatakan Metaverse akan seperti itu, di mana akan membentuk sebuah dunia virtual berdasarkan apa saja yang sudah dibentuk oleh internet itu sendiri, dan kita bisa berinteraksi dengan imersif. Walaupun kelihatannya Metaverse ini hanya bisa dinikmati pengguna platform VR dan AR saja, sebenarnya tidak hanya terbatas pada platform tersebut. Dikutip dari perkataan Mark Zuckerberg via The Verge, dikatakan kalau Metaverse ini akan bisa diakses oleh seluruh computing platform, baik itu VR dan AR, begitu juga PC serta mobile device dan konsol. Jadi ya Metaverse ini tetap bisa dinikmati lewat layar monitor, TV, atau smartphone kalian saja tanpa perlu VR dan AR. Menurut gue sih ini wajar dikarenakan platform VR dan AR itu sendiri tidak semua orang punya, dan untuk membeli satu set perangkat ini saja sudah tidak bisa dibilang murah, dan interaksi virtual tanpa perangkat VR pun tentu memungkinkan, seperti contohnya fitur multiplayer pada video game yang kita bisa berinteraksi dengan cukup baik tanpa perlu perangkat VR itu sendiri. Namun tentu VR dan AR ini akan menjadi fokus utama di dalam Metaverse karena tujuan utamanya membentuk sebuah dunia virtual se-imersif mungkin. Facebook mungkin terlihat menjadi perusahaan satu-satunya yang akan merealisasikan teknologi ini karena menggunakan nama Meta. Walaupun begitu, bukan hanya pihak mereka saja yang menginginkan Metaverse. Perusahaan seperti Microsoft pun juga sudah membangun beberapa teknologi untuk merealisasikan Metaverse.
seperti Microsoft Mesh yang merupakan sebuah virtual space untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian perusahaan seperti Epic Games yang sudah menginvestasikan dana cukup banyak ke dalam Fortnite agar bisa membentuk metaverse menggunakan game tersebut. Kita lihat saja game Fortnite sendiri melakukan beberapa kolaborasi dengan beberapa IP di luar video game seperti misalnya Ferrari, hingga melakukan konser virtual. Dan ingatkah dengan peluncuran RX 6000 series pertama kali, yang mana AMD dan Epic Games membuat sebuah arena khusus berdasarkan desain reference dari GPU RX 6000 series. Hal-hal seperti ini ternyata mungkin dilakukan secara virtual, apalagi di saat pandemik ini, di mana hampir semuanya dilakukan secara online, jadi tentu banyak pengguna yang cukup tertarik akan hal tersebut. Walaupun begitu, memang metaverse ini belum bisa benar-benar kita nikmati sekarang, dan sepertinya akan membutuhkan waktu juga beberapa tahun untuk merealisasikannya. Belum lagi kecepatan internet di beberapa negara yang masih cukup tertinggal dengan negara maju, padahal internet itu sendiri menjadi kunci utama terwujudnya teknologi ini. Tetapi setidaknya beberapa elemennya sudah dapat kita nikmati sekarang lewat beberapa platform. Dan tentunya yang namanya sebuah teknologi ini pasti akan ada pro dan kontra tergantung bagaimana kita menyikapi dan melihatnya. Dan di sini gue hanya sebatas menyampaikan saja informasi mengenai apa yang dimaksud metaverse itu sendiri. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana tentang metaverse ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue. Ya, mungkin kita sudah bisa mendapat gambaran tentang metaverse lebih jelas. Jadi metaverse itu adalah berasal dari dua kata, meta dan universe. Jadi universe, meta. Jadi dia ini perusahaan-perusahaan raksasa akan mengkloning bumi, bahkan juga bukan bumi aja, semesta. Semesta itu universe ya, ada bumi, ada bulan, ada Mars, ada matahari. Jadi ada orang yang membuat metaverse, tapi dia merepresentasikan dirinya di Mars. Sehingga kemudian kita pun bisa pergi ke Mars, dan kemudian nanti ketemu dengan orang-orang yang berada di Mars, metaverse. Nah, gitu. Lalu kemudian di sana kita akan membutuhkan banyak, mulai dari baju, mulai dari peci, mulai dari model-model baju kan. Lalu kita juga butuh meja. Kalau kita mau misalnya main tenis meja, maka kemudian kita butuh table tenis, meja dan bednya. Lalu kita bisa bermain tenis meja di sana. Dan beneran, karena kita mainnya itu nanti beneran, jadi keringetan beneran di dunia nyata. Kenapa? Karena nanti kita akan berdiri, lalu kemudian kita pakai virtual reality-nya itu semakin hari akan semakin canggih. Enggak gede kayak gitu, mungkin kayak kacamata atau mungkin kayak apa gitu, kita nggak bisa bayangin sekarang. Lalu gerakan kita itu akan di dunia nyata di sini itu akan menggambarkan gerakan kita di dunia maya. Jadi kalau nyemes ya nyemes, kalau spin ya spin. Jadi benar-benar berolahraga, saya bisa bertanding dengan siapa di dunia maya sana, tenis meja apa tenis beneran atau apa beneran. Jadi kita akan membutuhkan table tennis. Kita membutuhkan bednya. Lalu kita ngopi, kita butuh. Nah, di situ. Nah, orang-orang juga punya properti-properti yang bisa dijual di situ karena kita akan hidup di situ. Nah, itu gambaran dari metaverse. Jadi kita ini akan menjadi omniverse. Yang tadi disebut ada omniverse. Omniverse itu adalah dunia maya dan dunia nyata. Itu satu. Makanya tadi ada AR, IR, augmented reality, karena dia bisa kita tarik. Kita tidak masuk ke metaverse, kita rapat di dunia maya, di dunia nyata, tapi kemudian kita bisa menarik orang yang tidak hadir di situ dengan kayak Pirul tadi gitu. Nah, ini gambaran ke depan. Paling lambat 1 dekade, 10 tahun. Tapi sekarang sudah semuanya bersiap. Nah, Facebook sudah menyiapkan, Riley sudah menyiapkan, Microsoft sudah menyiapkan, Elon Musk sudah menyiapkan. Nah, sekarang kita menyiapkan apa? Kita menyiapkan apa? Kita sudah mulai belum? Yang paling penting itu ada 2. Kalau kita mau masuk ke sana itu. 1, apakah kita punya pusat pengembangan teknologi
yang kemudian akan merealisasikan itu blockchain. Nah, itu blockchain. Kenapa? Karena itu ya nanti panjang ya ceritanya. Itu blockchain itu. Metaverse itu nanti teknologinya adalah blockchain. Karena di situ uangnya uang kripto. Uang kripto itu blockchain. Nah, sekarang kita harus pikirkan mulai dari sekarang sampai jangan sampai 10 tahun kan, melalui kajian ekonomi digital ini untuk membuat pusat pengembangan teknologi umat dan kemudian membiayainya. Kalau nggak ada yang membiayainya pusat pengembangan teknologi ya nggak bisa. Nah, bagaimana cara membiayainya? Ini yang akan kita bahas di ke depan ini. Nah, seharusnya ini ya negara atau apa gitu yang mikirnya. Tapi ya kita coba ayo pikirkan bagaimana kita bisa membuat pusat pengembangan teknologi umat yang kemudian ketika masuk ke situ kita tidak menjadi pengikut aja, follower aja, menjadi target market seperti pengguna Facebook, pengguna Amazon, pengguna Facebook, apa itu namanya Twitter, pengguna WhatsApp aja. Tapi kita itu bisa menyelenggarakan dan membuat metaverse kita sendiri. Di dalam metaverse yang kita buat itu uangnya kita sepakati sendiri, mata uangnya, kemudian mata uang kripto yang sedang disiapkan kemarin Mas Agus Wicaksono itu bisa kita pakai di sana kalau kita sepakati di dunia itu, lalu aturan-aturannya kita buat sendiri. Ya, metaverse, dunia metaverse itu adalah representasi dari kapitalisme sempurna. Silahkan dicari. Nah, nanti kita bisa bahas. Lalu ya kita harus menciptakan metaverse kita sendiri yang di situ representasi dari sebuah ekonomi syariah yang bisa kita jalankan di situ, misalnya tanpa riba, tanpa apa gitu. Kalau kita masuk ke metaverse yang dibuat oleh mereka, ya kita masuk ke dunia mereka, aturannya mereka, uang mereka, ya kan. Nah, sekarang apa kita nggak ingin memikirkan mulai dari sekarang, menyatukan kekuatan, menyatukan pikiran, menyatukan tenaga, menyinergikan apa yang bisa kita buat untuk menyiapkan diri masuk ke metaverse. Kita tidak menjadi follower saja, tapi kita juga menjadi pemain. Jangan sampai udah ketinggalan di medsos. Sekarang mau masuk metaverse, kita juga masih gagap dan masih banyak bertanya karena belum memahaminya. Nah, kira-kira itu gambaran yang bisa saya buat. Saya kira ini juga masih sangat awal. Monggo yang punya informasi dan rancangan pikiran, gagasan untuk mewujudkan metaverse bagi kita, itu silahkan berkomentar. Jadi ini itu baru gambaran yang akan kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.